939 Trimekar FM tampil beda. Selamat pagi dan selamat bergabung di Trimekar FM tampil beda. Dan tentunya juga seperti yang sudah kami janjikan bahwa akan ada talk show bersama pihak Puskesmas Wado terkait virus corona. Dan saat ini kita sudah kedatangan dari pihak Puskesmas Wado ya, Caya? Betul sekali, Arya. Selamat pagi bagi teman semua yang sedang mengawali aktivitas di pagi harinya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya, Arya. Nah, ini ada Dr. Eka Damayanti, selaku dokter umum ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Arya dan Teh Caya. Terima kasih sudah datang di studio kami ya. Dan tentunya baik untuk itu juga kita langsung dengarkan pemaparan seputar virus corona dari Ibu. Silakan. Iya. Jadi mungkin di sini saya mencoba untuk menjelaskan apa itu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang pertama kali ini dilaporkan pada akhir tahun 2019 di Wuhan sebagai pneumonia misterius, itu pada tanggal 31 Desember 2019. Wabah tersebut kemudian dideklarasikan oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020. Pada 11 Februari 2020, WHO minta nama resminya itu adalah SARS-CoV-2. Nama penyakitnya adalah COVID-19. Di seluruh dunia, kasus ini terus bertambah di berbagai negara di luar Cina. Kemudian di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sudah terdapat 2 kasus positif COVID-19. Dan sekarang per tanggal 18 Maret 2020 di Indonesia sudah ada 227 orang yang dinyatakan positif. Kemudian ada 19 orang yang meninggal dunia dan yang sembuh ada 11 orang. Untuk kuman ini sendiri ya, penyebabnya adalah novel coronavirus tadi. Dia bisa bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, kelelawar ataupun musang. Nah, coronavirus ini virus corona ini sebenarnya selain yang novel ini juga sebelumnya sudah ada seperti SARS ya, yang menyebabkan ya atau seperti acute respiratory syndrome, kemudian juga MERS. Tapi mungkin untuk yang kedua penyakit ini memang dia lebih untuk tingkat kematiannya itu lebih besar ya, lebih tinggi. Tapi untuk tingkat penularan mungkin lebih rendah dibandingkan dengan yang corona ini, yang COVID-19 ini. Kalau COVID-19 walaupun mungkin untuk tingkat kematiannya mungkin ya dibandingkan yang dua tadi lebih rendah, tapi untuk tingkat penularannya, penyebarannya lumayan tinggi. Seputar gejala-gejala awalnya. Untuk gejala-gejalanya itu gejala utamanya biasanya demam ataupun meriang lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk, ada nyeri tenggorokan, kemudian kadang mungkin ada sulit bernapas ataupun sesak. Dengan gejala penyertanya bisa nyeri kepala, kemudian pegal-pegal atau nyeri otot, dan juga kadang-kadang ada disertai diare. Ya, karena mungkin reseptor virus ini kan di daerah saluran napas dan juga di daerah saluran pencernaan. Itu mungkin jadi itu gejalanya. Mungkin untuk gejala atau tanda-tandanya yang berbeda sekali dengan flu biasa, karena sering kan cuma flu, batuk. Jadi memang hampir sama, cuma mungkin biasanya kalau harus dengan pemeriksaan itu ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan spesimennya kalau untuk menentukan apakah ini dari corona atau tidak. Tapi mungkin untuk biasanya tentu saja ada riwayat kontak. Riwayat kontak dengan kalau misalkan untuk yang virus corona ini. Jadi riwayat kontak ini menentukan apakah ini terkena virus corona atau flu biasa ya. Gitu. Biasanya gitu, biasanya itu mungkin lebih ke arah ada riwayat kontak. Tapi dalam berapa hari seseorang bisa terinfeksi? Masa inkubasinya itu 10 sampai 14 hari. Ya, makanya itu kan ada harus tinggal di rumah 14 hari, itu terkait dengan masa inkubasi itu.
karantina sendiri ya. Jadi, COVID-19 sendiri baru bisa ditentukan setelah 14 hari itu. Bukan, jadi COVID itu kan masa inkubasi, jadi masa dari mulai dia masuk sampai menimbulkan gejala itu selama 14 hari. Kalau untuk COVID itu bisa ditentukan dari tidaknya dari pemeriksaan spesimen. Kalau sudah ada kecurigaan ya tidak harus nunggu sampai 14 hari, langsung periksa spesimen. Itu mungkin. Jadi nanti ada untuk COVID-19 ini atau corona ini penyebarannya seperti apa saja? Penularannya itu kalau dulu itu kan dari hewan ke manusia, tapi kan sekarang ternyata sudah berubah bisa dari manusia ke manusia. Jadi penularannya itu bisa lewat droplet saluran napas ya, saat batuk atau bersin, kemudian pada saat kontak erat, kontak dekat seperti menyentuh ataupun jabat tangan, kemudian kalau menyentuh objek atau permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian setelah menyentuh permukaan tersebut kita tidak cuci tangan, langsung menyentuh mulut, hidung atau mata daerah sekitar muka itu bisa tertular. Kemudian juga ada kontaminasi dari feses, tapi itu jarang terjadi kalau dilewat feses. Kecil ya untuk kemungkinan. Ya. Baik Ibu Dr. Eka, dan selain penyebarannya mungkin pencegahan untuk bahaya semua seperti apa pencegahannya? Ini kan yang paling penting ya, pencegahan ya. Sampai saat ini sebelum ada vaksin yang bisa mencegah infeksi dari human coronavirus ini, tapi penularan atau transmisinya itu bisa dikurangi, bisa kita cegah dengan mencuci tangan rutin, yaitu dengan sabun dan air atau hand sanitizer, terutama setelah batuk, bersin atau menggunakan toilet, kemudian sebelum menyiapkan makanan dan setelah kontak dengan pasien atau barang personal yang pasien. Jadi kalau misalkan tangan kita tidak kotor, bisa dengan hand sanitizer sekitar 20 detik, tapi kalau tangan kita kotor mungkin dengan sabun dan air selama sekitar 40 detik ya. Jadi hand sanitizer juga bisa kita gunakan ya kalau misalkan kita ya. Lebih baik menggunakan sabun mungkin ya. Ya, kalau misalkan cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian juga menghindari untuk menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan ya sebelum cuci tangan. Kemudian menggunakan masker bedah atau masker medis di keramaian dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit atau barang pribadinya. Kemudian jangan lupa menggunakan masker bila merawat orang sakit. Nah, selain itu juga kita harus menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi kalau batuk dan bersin itu kalau bisa ya ditutup ya. Kalau ada tisu kita tutup dengan tisu, kemudian tisunya kita buang, kita cuci tangan. Nah kalau buangnya ke tempat sampah ya. Kalau misalkan tidak ada tisu, nah kita tutup tangannya pada saat batuk itu dengan siku. Jangan dengan kita kan biasanya dengan telapak tangan ya langsung tutupnya. Kalau dengan telapak tangan seperti itu, kemudian virusnya ini nempel di tangan, kita nyentuh barang yang lain kan jadi Jadi kalau disarankan ada dengan siku. Siku berarti bagian lipatan dalamnya iya. Kemudian kita jangan lupa juga lakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian masak produk hewan sampai matang. Kemudian diet sehat, exercise yang cukup, tidur yang cukup untuk meningkatkan sistem imun ya, daya tahan tubuh kita. Kalau sakit ringan kita ya minum yang cukup, tinggal di rumah dan istirahat. Dianjurkannya yang 14 hari itu ya. Kemudian jika tidak membaik atau khawatir dengan gejalanya, segera ke fasilitas layanan kesehatan. Itu mungkin ya. Jadi jika sudah merasa mengalami gejala virus corona atau COVID-19, segera untuk kemana tuh Bu? Jadi kalau misalkan untuk untuk yang kita mengenal ada yang namanya pemantauan, ada yang namanya pengawasan ya. Ya, jadi kalau misalkan pasien kalau misalkan yang orang dalam pemantauan itu kriterianya adalah kalau misalkan mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia ya, yang memiliki riwayat perjalanan atau memiliki perjalanan ke wilayah atau negara yang terjangkit, tapi tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan, atau bekerja atau mempunyai fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien tadi COVID tadi. Jadi itu dipantau. Nah, orang yang dalam pemantauan ini jadi dia selama 14 hari pemantauannya.
Ini sebenarnya bukan karena dia positif, tapi karena ini hanya untuk antisipasi. Jadi kalau misalkan seseorang baru pulang dari luar negeri atau pulang umroh gitu ya, atau seseorang dicurigai mungkin ya pernah ke daerah yang memang ada yang positif gitu ya. Nah kita mungkin orang tersebut masuk ke dalam pemantauan. Jadi orang yang dipantau ini belum tentu dia sakit, belum tentu dia juga positif, tapi ini hanya sebagai antisipasi. Antisipasi bila misalkan sakit ya bisa cepat dilakukan pelacakan gitu. Jadi kalau dalam pemantauan selama 14 hari ini ada gejala, ada sakit ke arah influenza berat atau sedang, nah pasien ini masuk ke dalam pengawasan atau isolasi gitu ya. Dan untuk pengawasan ini kalau misalkan ternyata pada saat isolasi itu kita tanya ada kontak dengan COVID yang positif, nah dia akan jadi kita jadikan suspek dan dilakukanlah baru pemeriksaan spesimen. Ya gitu. Jadi kalau kita ya alhamdulillah untuk Sumedang mungkin sampai saat ini baru sampai tahap pemantauan. Jadi kita sudah melakukan untuk orang-orang yang pulang dari luar negeri, kemudian yang mungkin ada yang positif itu kemudian pulang umroh, kita lakukan pemantauan selama 14 hari. Ya, untuk pemantauan dilihat gejala-gejalanya. Jadi mereka tinggal di rumah. Petugas kita melakukan pemantauan selama 14 hari ini. Kalau dalam 14 hari tidak timbul gejala apa-apa dalam keadaan sehat, berarti ya, alhamdulillah sudah selesai pemantauan. Tapi kalau misalkan dalam 14 hari ini ada gejala influenza atau apa, nah kita nanti akan dilakukan tindakan-tindakan yang lain ya. Gitu. Baik, ada beberapa kasus yang memang menunjukkan orang yang terkena virus ini tidak menunjukkan gejala, itu gimana Bu? Benar atau salah? Itu untuk ada timbul atau tidaknya gejala ini tergantung dari daya tahan tubuh. Ya. Kalau daya tahan tubuhnya mungkin kuat, ya mungkin dia tidak akan menunjukkan gejala atau hanya menunjukkan gejala sakit ringan. Tapi kalau daya tahan tubuhnya memang rendah, mungkin dia bisa menunjukkan gejala yang berat gitu. Berarti ini virus ini bisa sembuh dengan sendirinya dengan imunitas tubuh kita yang meningkat? Sebenarnya bisa juga sih untuk virus ini gitu. Tapi ya itu tadi tergantung daya tahan tubuh. Kalau ya sama juga yang pentenaganya kayak yang demam berdarah dengue itu juga kan sebenarnya bisa sembuh sendiri. Tapi tergantung daya tahan tubuh. Ada yang memang kalau daya tahan tubuhnya bagus ya ada sembuh sendiri. Tapi kalau daya tahan tubuhnya jelek kan akhirnya malah jadi terjadi perdarahan sampai bisa kematian. Seperti itu juga ini. 939 FM Trungkar yang tampil beda masih di acara talk show bersama kami berdua ditemani dengan Dr. Eka Damayanti selaku dokter bedah umum bukan dokter dokter umum kepala puskesmas Wado. Ya, betul sekali. Nah, seputar virus corona betul sekali, dan tadi kita telah membahas apa itu virus corona, penyebabnya, gejalanya dan lain-lain ya. Nah, dan tentang pencegahan tadi salah satu pencegahan yang paling efektif itu dengan mencuci tangan. Ya. Nah, sedangkan untuk mencuci tangan mungkin ada yang sebagian menganggap dengan air saja itu sudah cukup ya, Bu. Ada tentunya cara-cara yang benar dan baik. Ya. Jadi mungkin ya cuci tangan itu seperti apa? Cuci tangan itu harus baik dan benar ya, harus ke seluruh permukaan. Jadi cuci tangan ini memang kelihatannya sepele, tapi itu sebetulnya merupakan cara yang ampuh, tapi cara sederhana tapi ampuh untuk untuk mencegah transmisi dari berbagai penyakit, bukan hanya COVID-19 juga, tapi juga bisa untuk mencegah diare, mencegah flu dan penyakit yang lain. Ini bisa kita cegah juga dengan cuci tangan, tapi cuci tangannya yang baik dan benar. Jadi bagaimana cuci tangan yang baik dan benar itu? Jadi durasinya 20-30 detik kalau misalkan tangan kita bersih, atau 40 detik kalau tangan kita kotor. Rekomendasi WHO yaitu dengan 6 langkah cuci tangan. Bagaimana itu 6 langkah cuci tangan? Jadi langkah pertama adalah telapak dengan telapak. Yang kedua adalah telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan. Jadi telapak tangan dengan punggung tangan. Kemudian yang ketiga,
Telapak dengan telapak dan jari saling terkait dengan jadi jari-jari ya, di jari-jarinya. Kemudian langkah yang keempat adalah letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Kemudian yang kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Dan langkah yang keenam adalah jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Nah, jadi pengguna yang kita gunakan kalau misalkan tangan kita bersih, kita bisa menggunakan sabun dan air atau juga bisa kalau tidak ada ya bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau misalkan tangan kita terlihat kotor atau bernoda, sebaiknya dengan air dan sabun. Airnya air mengalir. Air mengalir, ya. Lebih bagusnya air mengalir supaya kotorannya juga ikut mengalir. Nah, kapan kita sebaiknya mencuci tangan? Jadi kita sebaiknya mencuci tangan setelah membuang ingus, batuk atau pilek, sebelum dan sesudah menjaga orang sakit, sebelum dan sesudah merawat luka, misalkan, kemudian sebelum, selama dan setelah mengolah makanan, sebelum kita makan atau setelah menyentuh sampah, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh binatang, makanan binatang atau kotoran binatang. Kemudian kalau yang mempunyai anak kecil juga mungkin setelah mengganti popok atau membersihkan anak yang selesai dari toilet. Itu mungkin untuk yang tentang cara-cara cuci tangan. Kemudian juga ini tentang masker ya. Sekarang banyak yang borong masker sampai masker sampai langka di mana-mana. Jadi kapan kita menggunakan masker? Masker itu digunakan oleh orang sehat jika merawat seseorang dengan suspek yang infeksi COVID-19 atau dengan yang merawat orang sakit. Atau jika kita memiliki gejala batuk atau bersin ya kalau kita sakit. Kemudian masker ini hanya efektif jika dikombinasikan dengan tadi dengan kebersihan tangan, dengan hygiene tadi. Kemudian juga kita harus bisa setelah digunakan ya kita harus membuangnya dengan baik dan benar. Itu mungkin ya. Terkait durasi penggunaan masker itu sendiri yang baik yang sebenarnya sih kalau dikatakan durasi tidak ada yang pasti ya, hanya saja kalau penggunaan masker sebaiknya hanya satu kali pakai gitu. Jadi kalau sudah kita pakai ya sudah kita buang gitu. Jangan dipakai lagi, jangan dipakai ulang. Jadi itu kalau mungkin kita merasa sehat berarti tidak perlu. Kalau misalkan kita merasa sehat, mungkin kalau misalkan ya untuk penggunaan masker ini ya tidak terlalu perlu ya, tapi mungkin karena sekarang ada COVID ini paling menjaga jarak juga, menjaga jarak sekitar 1 sampai 2 meter tadi ya, social distancing menjaga jarak sekitar 1 meter lah ya antara satu sama lain gitu. Ya, baik, dan tentunya untuk statement tentang penyebaran virus corona ini silakan. Iya. Jadi mungkin marilah kita jaga diri dan keluarga kita dari virus corona dengan germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Himbauan dari IDI ya, bahwa pertama adalah melakukan dan meningkatkan gaya hidup sehat, yaitu dengan menjaga kebersihan tangan, terutama sebelum memegang mulut tadi ya, hidung dan mata, serta setelah memegang instalasi publik. Dengan tadi CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian hindari mengusap mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan. Menerapkan etika batuk ketika batuk. Kemudian gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan ketika memiliki gejala gangguan saluran napas. Kemudian istirahat bila sedang sakit. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi buah dan sayur minimal 3 kali per hari dan makan makanan bergizi. Kemudian hindari kontak dekat dengan orang yang sakit infeksi saluran napas. Kalau merasa kesehatannya tidak nyaman ketika di negara-negara yang telah ada transmisinya, gunakan masker. Setelah kembali dari negara-negara yang telah ada transmisi lokal COVID itu, konsultasi ke dokter, kemudian kita ya lakukan isolasi mandiri ya selama 14 hari tadi karena berhubungan dengan masa transmisi. Kalau misalkan pada saat masa transmisi ini ternyata kita ada gejala-gejala ke arah batuk, pilek, demam ataupun misalkan ada sesak ya, gangguan pernapasan, segera hubungi pihak puskesmas atau bisa dengan ada call center 119. Itu kita hubungi itu. Jadi nanti bukannya kita yang datang
ke fasilitas pelayanan kesehatan, tapi petugasnya nanti yang akan datang ke kita mendatangi, memastikan apakah kita itu masuk ke dalam pemantauan, apakah masih kondisi, apakah ada penyakit lain atau pengawasan dan sebagainya. Jadi kalau khusus untuk yang setelah pulang dari pulang dari luar negeri ataupun misalkan pulang umrah itu, kalau kita ada kecurigaan ke COVID, jadi bukan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kalau pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kalau ternyata dia memang ke arah kecurigaan, malah jadi bisa jadikan sumber penularan. Jadi mungkin petugas nanti yang akan datang ke rumah pasien itu mungkin ya. Nah, kita nanti akan menentukan apakah itu masuk ke dalam pemantauan atau tidak gitu. Kemudian, masker ini wajib digunakan bagi orang yang sakit. Nah, kemudian juga kita ya, kalau untuk orang yang sehat ini tidak dianjurkan untuk membeli masker secara berlebihan ya, malah justru nanti orang yang butuh malah jadi susah juga kesulitan untuk dapat masker. Kemudian juga kepada masyarakat yang sedang sakit infeksi saluran pernapasan disarankan untuk tidak bepergian keluar rumah. Jadi tinggal di rumah, isolasi diri selama 14 hari tadi ya, untuk menghindari penularan. Walaupun misalkan ternyata dia itu bukan COVID, tapi kan mungkin bisa mencegah penularan dari penyakit yang lain juga kan ya, lebih baik gitu mungkin ya. Dan jangan lupa juga jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air putih 8 gelas per hari, tadi makan makanan yang dimasak. Nah, jangan lupa juga berdoa. Mudah-mudahan yang COVID-19 ini segera ya. Dan mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ya. Ya, baik, itu dia perbincangan kami seputar virus corona bersama pihak Puskesmas Wado dengan Dr. Eka Damayanti. Terima kasih banyak Ibu, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama Baritungan semua ya. Iya, terima kasih juga saya telah diberi kesempatan ya untuk berbincang-bincang di sini seputar COVID-19.